Karena wibawa itu, suatu hari Sastro ini diminta sama seseorang untuk meneruskan jejak leluhur mereka. Yaitu apa? Membabat hutan untuk dijadikan jalan besar. Nah, merasa nggak sanggup ngerjain itu sendirian, Wak, Sastro ini akhirnya ngajak warga lah untuk ngebantuin dia babat alas ini. Tapi mereka nolak gegara. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku di spesial KW Jadul, spesial Halloween. Kalau kemarin aku sudah bawain kisah tentang 4 sahabat yang saling janji untuk sehidup semati dan juga berhasil diputus dengan kacang hijau. Kali ini aku akan bawain kisah horor yang tidak kalah menyeramkan, Wak. Kisah ini tuh adalah tentang seorang laki-laki sakti yang dipercaya mendapatkan amanah besar dari leluhurnya, yaitu membabat alas atau membuka hutan di pesisir selatan Jawa yang dikenal keramat. Tapi siapa sangka di balik niat baiknya untuk menjalankan amanah leluhur itu, di sini justru tersimpan ujian berat yang kelak menyeret hidupnya pada pusaran teror mistis dan juga menguji batas imannya sebagai seorang manusia. Dan dari situlah takdir hidup si laki-laki ini dan juga keluarganya mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kira-kira ujian seperti apa yang menanti di balik amanah itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Amel dari Jawa Tengah. Halo Kak Amel. Nah, kisah ini dialami sama kakek buyutnya Amel dari pihak ibu, Wak. Namanya kakek Sastro. Si laki-laki yang aku maksud di opening itu, ini adalah kakek Sastro. Supaya lebih kebayang, silsilah keluarga mereka tuh kayak gini, Wak. Jadi Wak kita ini namanya Amel, ya kan? Amel punya ibu, namanya Ibu Sari. Ibu Sari punya ibu, namanya Nenek Asih. Nah, Nenek Asih ini punya orang tua. Ibunya namanya Sumi, bapaknya namanya kakek Sastro itu. Jadi Sastro ini adalah kakek ibunya Wawa atau buyutnya Wawa. Gitu ya, ngerti kan posisinya? Nah, kisah kali ini adalah kisah si kakek Sastro yang terjadi pada tahun 1940-an, Wak. Kisah yang berulang kali diwariskan sama nenek Asih, Wak, nenek aku ke cucu-cucunya termasuk aku, kata si Amel. Nah, di sini untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung sebut aja nama tokoh-tokoh yang terkait di sini ya. Jadi ceritanya di masa itu Sastro ini tinggal di pesisir pantai selatan Jawa bagian timur, Wak. Banyak yang mikir pesisir pantai selatan ini mungkin cuma ada di wilayah Yogyakarta aja ya. Mungkin ada sebagian yang mikirnya kayak gitu. Padahal enggak, Wak. Garis pesisirnya itu membentang luas sekali dari Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, Sastro ini hidup di ujung timur pesisir itu gitu. Jadi di kawasan yang memang masih berupa hutan dan juga jarang penduduk. Nah, pada saat itu Sastro ini tumbuh di keluarga yang terpandang. Orang tuanya Sastro ini adalah macam pemangku adat gitu loh, Wak, yang sangat-sangat disegani. Dan selain itu keluarga Sastro ini juga penganut ilmu kebatinan atau ilmu kejawen yang diwariskan dari leluhur mereka. Nah, Sastro sendiri katanya punya ilmu kebal, Wak, yang bikin dia ini tahan dari serangan fisik dan juga senjata tajam. Bahkan di usianya yang masih muda nih, Wak, ya, katanya Sastro ini pernah bertapa sendirian di gua selama 2 minggu tanpa makan, tanpa minum. Dan sejak saat bertapa itu badan Sastro ini makin kuat lagi, ilmunya makin jadi lagi, dan auranya katanya bikin orang lain tuh ngerasa segan gitu sama dia. Nah, pas dia udah dewasa, Sastro nikah, Wak, sama seorang wanita yang bernama Sumi, yang ternyata juga mewarisi ilmu kebal dari keluarganya. Jadi di masa itu Sumi nih, Wak, udah pasang susu di kakinya yang membuat dia mampu berjalan ratusan kilometer tanpa ngerasa capek sama sekali. Jadi bisa dibilang Sastro sama Sumi ini adalah pasangan sakti gitu. Mereka sama-sama punya kekuatan yang tidak dimiliki kebanyakan orang, yang diturunkan dari leluhur-leluhurnya mereka. Tapi di balik kesaktian itu, Sastro sama Sumi ini tetap hidup sederhana dan tidak pernah menyombongkan diri mereka, Wak. Beberapa tahun setelah menikah, Sastro diangkat jadi kepala desa berkat kewibawaannya dan juga kemampuannya. Karena wibawa itu, suatu hari Sastro ini diminta sama seseorang untuk meneruskan jejak leluhur mereka. Yaitu apa? Membabat hutan untuk dijadikan jalan besar.
tugas ini tentunya bukan tugas yang mudah, Wak. Hutan ini kan, hutan yang harus dibabat ini kan luas sekali, pohonnya besar-besar ya kan, dan akarnya juga udah nancap kuat kali di tanah gegara, udah berusia ratusan tahun. Nah, merasa nggak sanggup ngerjain itu sendirian, Wak, Sastro ini akhirnya ngajak warga lah untuk ngebantuin dia babat alas ini. Tapi mereka nolak gegara hutan yang mau dibabat itu dikenal angker kali dan dipercaya menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus. Warga pun khawatir kalau kita babat hutan itu, Pak, nanti kita pula yang kena malapetaka gitu, kata mereka. Nah, dari situlah Sastro sadar satu-satunya cara untuk menyelesaikan tugas besar ini adalah dengan jalan spiritual, dengan jalan gaib. Dia harus minta bantuan dari mereka-mereka atau dari makhluk gaib yang memang sudah berkuasa di wilayah itu. Nah, akhirnya Sastro pun segera betapa, Wak. Dia betapa dan memakai ilmunya itu untuk memanggil si sosok-sosok yang ada di hutan. Tapi siapa sangka di tengah pertapaannya ini Sastro malah terseret dalam kekuatan gaib yang tidak bisa dia kendalikan. Dan dari situlah rangkaian teror mistis ini mulai menghantui hidupnya dan juga menghantui seluruh desanya. Jadi di hari yang sudah ditentukan, Wak, Sastro ini berangkatlah betapa di gua ini sendirian. Gara-gara dia mau minta bantuan dari si makhluk-makhluk itu. Nah, Sumi istrinya nggak ikut, Wak, karena waktu itu dia lagi hamil 6 bulan. Setelah beberapa hari betapa, di malam Jumat Kliwon katanya Sastro ini, Wak, didatengin ada banyak kali makhluk halus yang bentuknya juga macam-macam. Ada kata manusia kepala kambing, ada sosok ular kepalanya bertanduk, dan ada juga katanya manusia setengah air, Nadia. Jadi kepalanya manusia, cuman dari dada ke bawah itu air. Dan masih banyak lagi makhluk-makhluk yang bentuknya udah aneh-aneh gitu. Nah, setelah si makhluk-makhluk ini datang, Sastro ngomong, tolong bantu aku ngebabat alas, ngebabat hutan. Aku nggak bisa ngelakuin ini sendirian tanpa bantuan kalian. Nah, mungkin ada pemimpin dari makhluk itu jawab, Wak, kami bisa bantu, tapi ada harga yang harus kamu bayar, katanya. Bayaran apa, kata Sastro? Tumbal manusia setiap malam Jumat Kliwon, katanya. Dengar itu Sastro kaget, Wak. Dia ngebatin, syarat ini terlalu berat nih. Aku nggak akan mungkin tega ngorbanin manusia. Lagi pula kan selama ini aku nggak pernah ngelakuin itu gitu kan. Akhirnya Sastro jawab, aku nggak mau ngasih tumbal manusia. Gimana kalau aku ganti sama 1000 ayam cemani aja? Nah, si makhluk ini ngangguk deh rupanya. Baik, 1000 ekor cukup untuk pasukanku. Dan ayam cemani ini, Wak, bukan ayam biasa ya. Dari ujung kepala sampai ke kakinya itu kita warna hitam. Bahkan darahnya ada yang bilang warna hitam juga. Nah, karena keunikan itulah ayam ini juga kadang dianggap keramat dan makhluk halus suka sama si ayam cemani ini. Sastro bilang dia akan menyediakan 1000 ayam cemani diiyain sama si makhluk ini. Baru kami bantu gitu kan. Dah akhirnya terjadilah kesepakatan itu, Wak. Sastro pun segera membabat hutan ini dengan bantuan makhluk gaib. Entah kayak gimana ceritanya, yang jelas tugas itu selesai. Ngebabat alas ini selesai. Si pemimpin sosok itu pun baliklah ini muncul di hadapan Sastro. Dia bilang, tugas kami udah selesai. Sekarang mana bayaran kami? Yalah, 1000 ayam cemani. Dengar itu Sastro pucat, Wak. Karena dia belum nyiapin upah yang diminta. 1000 ayam cemani itu belum ada. Nah, sadar kalau Sastro ini belum siap, si sosok ini macam ngomong lagi, kami nggak mau tahu. 1000 ayam cemani itu harus siap malam ini. Kalau lewat sehari, nyawa kau jadi ganti ya, gitu kan. Oke, akan saya usahakan bayaran kalian malam ini saya lunasin gitu kan. Akhirnya hari itu, Wak, Sastro langsung keliling keliling desa dari satu desa ke desa berikutnya untuk mencari 1000 ekor ayam cemani. Tapi itu bukanlah pencarian yang mudah, Wak. Ini kan ayam bukan ayam biasa kan, dan di masa itu cuman orang-orang tertentu aja, Wak, yang melihara ayam cemani. Macam dukun, macam bangsawan, dan itu pun jumlahnya bisa dihitung jari. Nggak sampai mereka punya ratusan satu orang tuh nggak ada. Ditambah lagi kondisi zaman itu transportasi juga masih susah, jarak antar desa juga sangat jauh, dan akses jalan yang mau ditempuh juga masih susah-susah. Sehebat-hebatnya Sastro dia punya ilmu kebal, ilmu kayak gitu-gitu, dia pasti nggak bakal sanggup ngumpulin 1000 ekor ayam cemani, apalagi dalam waktu 1 malam. Jadi meskipun si Sastro ini sudah berusaha mati-matian, di hari itu dia cuma berhasil ngumpulin 112 ekor aja, Wak. Jauh dari jumlah yang disepakati ya kan? Nah, karena jumlah itu nggak sesuai, marah makhluk-makhluk nih. Kami nggak mau, pokoknya kau harus cari 1000 ayam cemani sesuai sama kesepakatan gitu kan. Kalau kau gagal lagi, kami akan ngambil janin yang lagi dikandung sama istrimu. Sumi kan lagi hamil, Wak. Denger ancaman itu gemetar si Sastro. Dia takut kehilangan anak pertamanya, tapi dia juga bingung harus kayak gimana. Nah, malam itu pikiran Sastro buntu, Wak. Dadanya sesak dan rasa panik itu sudah mulai menghantui hati kan. Kayak mana lah ini ya kan. Nah, di tengah kebuntuan itu perlahan-lahan muncullah pikiran jahat dari kepalanya Sastro, Wak.
kalau si makhluk-makhluk tadi butuh nyawa janin, mungkin aku bisa kasih nyawa orang lain kali ya, asal bukan anakku. Datang bisikan setan di situ kan. Nah dari situ betul Sastro mengambil keputusan paling gelap dalam hidupnya, yaitu menukar keselamatan anaknya dengan nyawa bayi-bayi dari ibu-ibu hamil yang ada di desanya. Dan sebagai kepala desa, Sastro ini tahu siapa aja ibu-ibu yang lagi hamil di sana ya kan, pasti dia tahu. Apalagi rumah Sastro ini sering dijadikan tempat ibu-ibu hamil periksa kesehatan. Jadi kalau misalnya zaman sekarang tuh macam posyandu gitu, rumah dia sering didatangin kayak gitu. Dan setelah dia punya niat ini, Sastro diam-diam langsung mencatat nama ibu-ibu hamil di desanya. Catat nama dia 1, 2, 3 seterusnya. Dan setelah mencatat nama para target ini, di malam Jumat Kliwon barulah Sastro ini melancarkan aksi jahatnya, Di malam itu di dalam rumahnya Sastro ngelakuin macam ritual gitulah. Dia pun panggil semua makhluk-makhluk halus itu yang udah bantuin dia ngebabat alas tadi. Dan setelah manggil makhluk halus ini, Sastro ngirim macam teluh, macam santet sama ibu-ibu hamil yang sudah dia targetkan dengan kemampuan ilmu hitamnya itu. Dan gak lama setelahnya Sastro bilang, ini semua makanan yang sudah kusiapkan untuk kalian. Dan tanpa menunggu lama, malam itu ibu-ibu hamil di desa itu kompak pada sakit perut, sakitnya yang sakit kali. Saat itu juga mereka teriak-teriak kesakitan. Dan gak lama kemudian ngucurlah cairan merah yang membasahi paha mereka masing-masing. Dan yang mengerikan lagi, tepat setelah darah itu keluar, perut mereka tiba-tiba ngempes. Ngempes, bayinya nggak keluar, tapi perutnya ngempes, bayi yang mereka kandung hilang. Mana anakku? Mana anakku? Wah, situasi di tempat ibu-ibu hamil seketika langsung berubah ricuh. Apalagi yang ngalamin ini rupanya nggak cuma 1-2 orang aja. Puluhan orang, Puluhan orang, bapak-bapak yang istrinya kesakitan itu langsung keluar rumah lah itu kan, semua kompaan juga buat nyari pertolongan. Kamu kenapa istri saya gini? Kamu kenapa kenapa kok istri kita tiba-tiba anaknya hilang? Dan saking hebohnya kejadian ini, warga langsung bunyiin kentongan desa tua untuk sebagai tanda bahaya. Woi, tolong kayak gitu. Nah di saat semua orang ini lagi panik, Sastro sama Sumi malah tidurnya nyenyak di rumahnya. Sumi bahkan jadi satu-satunya ibu hamil yang kandungannya selamat. Karena kan Sastro nggak mau numbalin darah dagingnya sendiri kan. Ditumbalinnya darah-darah ibu-ibu hamil itu. Ini warga udah pada heboh nih semua. Nah waktu itu ada warga yang notice, ini mana nih Pak Sastro nih kok nggak muncul ya? Dia kan kepala desa. Warga yang kesal karena diabaikan akhirnya rame-rame tuh ngegeruduk rumahnya Sastro. Nah pas nyampe di sana sepi rumahnya Sastro. Seolah-olah dia tuh lagi nggak ada di rumah lah gitu. Nah awalnya warga mau putar balik. Nggak jadi nih mereka mau ke rumahnya Sastro. Mungkin Sastro lagi nggak ada di rumah gitu. Lampu teploknya nggak kelihatan. Tapi niat itu mereka batalkan setelah mereka mencium ada aroma dupa, ada aroma bunga melati, dan ada aroma daun pandan dari arah rumahnya Sastro. Nah bau itu langsung bikin warga di sana mikirnya enggak, Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka, ketiga bau ini identik dengan ritual pemanggilan makhluk halus. Kok bau ini nih Pak? Cium Pak? Iya di rumah Sastro ini. Warga jadi mikir ini jangan ulah dia, ya kan ulah si Sastro. Akhirnya warga yang marah ini pun langsung digedor-gedor pintu rumahnya Sastro. Keluar Sastro kau, keluar. Dan setelah digedor berkali-kali keluar si Sastro dengan wajah yang polos gitu kayak nggak tahu apa. Pak ada apa kok rame-rame kayak gini? Bapak ini kayak gimana? Bapak kan kepala desa, harusnya bapak loh yang ikut nolongin warga. Bapak tahu nggak kalau ada hampir puluhan ibu hamil tuh Pak yang kehilangan bayi di perutnya? Warga di sini protes soal si kerusuhan ibu-ibu hamil ini, bukan soal bau-bauan itu. Karena kan yang penting soal ibu-ibu hamil ini dulu ya kan. Waktu digitukan warga pura-pura inosen si Sastro. Astaga Pak, itu dia. Saya nggak keluar rumah soalnya saya nemenin Sumi Pak. Perutnya Sumi juga dia bilang sakit. Perkataan Sastro ini jelas-jelas bohong. Orang si Sumi tidur kok. Bahkan Sumi sama sekali nggak ada dengar suara berisik dari luar loh. Waktu itu Sastro ini sengaja bohong biar dia tidak diamuk sama warga. Ya kan, nah dengar ucapan Sastro yang bilang kalau istrinya juga ikut kesakitan perut, warga di sana jadi kayak mereda, mulai perlahan-lahan percaya kalau nggak terlibat kayak si Sastro, orang istrinya juga kena kok gitu kan. Nah supaya nggak disangka bohong, Sastro ini pun ikutan nyamperin rumah-rumah ibu hamil di sana dan pura-pura apa ini? Pura-pura kaget waktu ngeliat kekacauan di rumah mereka. Ibu-ibu yang masih keluar darah ini juga dibopong nih ke dukun beranak semuanya. Sementara para suami udah itu pada kelabakan nyari kain, nyari air hangat dan apapun yang bisa menahan si pendarahan itu kan. Nah ngelihat keadaan makin tidak terkendali lagi, beberapa warga akhirnya ngajak kumpul di kantor desa untuk membahas masalah ini. Sastro juga pastinya ikut, dia kepala desa kok. Nah di sana mereka mulai bersuara, Pak
ini pasti ada yang numbalin janin-janin ini. Gak mungkin enggak, karena kok bisa kejadian serentak kayak gini dan tiba-tiba pula Pak, nggak ada tanda-tanda sama sekali kan. Tapi masalahnya di sini Wak, mereka semua pada nggak tahu siapa dalang yang udah numbalin janin-janin nggak berdosa ini. Sastro pun memang sepintar itu nutupinnya Wak, wajah pura-pura kaget, pura-pura prihatin gitu ya kan. Alhasil warga yang semula ini sempat curiga sama dia malah mikir kalau Sastro ini juga korban yang nggak tahu apa-apa gitu. Nah, karena waktu rembukan itu nggak nemuin jawaban, warga akhirnya sepakat untuk ambil langkah darurat, yaitu ngelakuin ritual perlindungan sederhana di setiap rumah. Wah, ada ritual. Jadi malam itu hampir semua pintu rumah mereka ini dipasangin tali dari daun pandan dan juga diselipin peniti. Terus benda itu digantunglah di depan rumah. Karena menurut kepercayaan mereka, Wak, makhluk halus itu memang suka aroma pandan. Tapi dia takut sama benda tajam kayak jarum kayak gitulah. Karena katanya jarum itu dipercaya bisa ngelukain si tubuh hantu ini. Jadi harapannya makhluk halus itu akan datang gara-gara dia suka bau daun pandan itu. Datang ke rumah-rumah gara-gara dia nyium daun pandan. Tapi waktu dia masuk mereka malah ketusuk jarum terus kesakitan. Terus akhirnya milih pergi ninggalin desa mereka. Itu kepercayaan mereka. Dan awalnya cara itu juga manjur, Nat, kata nenek aku. Meskipun keluarga korban ini masih berduka, tapi setidaknya situasi desa udah mulai agak tenang. Dan gak ada gangguan-gangguan baru. Udah nih, udah agak tenang nih. Tapi ketenangan itu juga cuma sebentar. Gara-gara jin-jin atau makhluk-makhluk halus yang dulu itu ngebantuin si Sastro babat alas, Wak, mereka belum puas rupanya. Mereka balik lagi ke desa dan kembali nagih upah yang menurut mereka belum lunas. Bagi mereka, darah janin yang udah dikasih sama si Sastro kemarin itu yang udah bikin huru hara desa ini, Wak, belum cukup. Dan di malam-malam berikutnya, teror itu kembali muncul. Dan kali ini menyasar satu keluarga. Bukan keluarga Sastro, tapi ada satu keluarga. Ini juga seram kali nih, Wak, kisahnya. Jadi ceritanya waktu itu ada seorang warga yang bekerja sebagai petani, namanya Pak Parman. Nah, Pak Parman ini punya istri namanya Bu Nengsih. Nah, Nengsih punya anak pertama namanya Tono, terus anak keduanya masih bayi, Wak, namanya Lukman, 2 laki-laki. Setiap hari si suami Pak Parman ini punya rutinitas berangkat ke kebun sejak subuh dan nanti baru pulang ke rumah sekitar jam 5 sore kayak gitulah. Rutinitas ini semula juga berjalan lancar-lancar aja, Wak. Tapi setelah ada tragedi ibu hamil yang kehilangan bayi-bayi mereka kemarin itu, situasi desa ini jadi makin mencekam. Jadi sampailah pada suatu pagi, pas mau berangkat kerja, Bu Ningsih istrinya ini bilang, "Pak, kalau bisa nanti pulangnya lebih awal, Pak ya. Soalnya ini malam Jumat Kliwon. Banyak setan, Pak," katanya. Pak Parman nganggu aja kan, "Iya, Bu, udah." Pamitan sama istrinya langsung berangkatlah ke kebun seperti biasa. Hari itu berjalan normal, Wak, tanpa ada keanehan apapun. Tapi pas malam tiba, Pak Parman belum juga pulang ke rumah. Ditunggu tuh sampai sekitar jam 7 malam lah kan. Gak muncul-muncul juga suaminya. Nah, khawatir sama keselamatan suaminya, Bu Ningsih memutuskan mau nyusul ke kebun dan mau ninggalin bayinya sama si Tono, sama anak pertama. Nah, sebelum pergi, Bu Ningsih sempat bilang ke Tono, "Nak, jaga adikmu baik-baik ya. Ibu keluar bentar nyusulin bapak, nanti ibu langsung pulang," gitu kan. Dalam hati Ningsih itu sebenarnya juga dia pasti takut lah, Wak, kan pergi sendirian karena itu malam Jumat Kliwon, dimana hampir seluruh warga nggak ada yang berani keluar rumah dan memilih untuk kunci rumah mereka masing-masing. Tapi rasa khawatirnya mengalahkan ketakutannya, Wak. Dia takut suaminya kenapa-napa. Jadi sambil nahan takut itu, Bu Ningsih tetap nekat dan di sepanjang jalan itu juga dia terus-terusan tuh manggil nama suaminya. "Parman, Parman," gitu-gitu. Waktu nyampe di kebun, Bu Ningsih nggak langsung lihat suaminya di sana, Wak. Dicarilah ke sana kemari. Akhirnya Bu Ningsih ngelihat Pak Parman udah tergeletak di tanah, Wak. Tergeletak di tanah, mulutnya berbusa, matanya setengah kebuka kayak gini. Panik, "Pak, tolong." Dia minta tolong, tapi nggak ada satupun warga yang dengar teriakan dia dan nggak ada yang satupun datang menolong gitu kan. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, Bu Ningsih pun membopong tubuh suaminya untuk dibawa pulang, Wak, karena dia nggak akan kuat buat ngegendong kan. Ayo Pak, kita pulang. Nah, di saat Ibu Ningsih ini masih berjuang keras untuk mulangin si suaminya ini, Wak, Tono anaknya sama bayinya yang lagi ada di rumah malah diganggu. Jadi sejak Bu Ningsih ini pergi, Lukman ini rewel kali, Wak, si bayinya ini rewel kali, dia terus-terusan nangis gitu kan sambil ngelihat ke arah atas gitu kayak lagi ngeliat sesuatu, Wak. Nah, si Tono, si abang ini berusaha keras lah ini kan nenangin Lukman. Dia gendong, dia puk, "Ayo Dek, sabar Dek, udah tenang ya kamu," gitu supaya Lukman ini nggak lanjutin nangis. Nah, di situ karena bingung, Tono berinisiatif kasih jempolnya, Wak, jempol tangannya untuk dihisap ke si Lukman supaya Lukman agak tenang. Dek, hisap jempol abang aja gitu kan.
Alhamdulillah tenang pula tuh, Wak. Berhenti nangis si Lukman. Nah tapi pas situasi udah mulai agak terkendali lah ini kan, Tono malah ngalamin kejadian horor. Jadi awalnya dia ada dengar suara sapu lidi diseret-seret, Wak, di samping rumahnya. Oke. Apa tuh? Nah nggak lama setelahnya muncul suara ringkikan kuda. Ringkikan kuda. Dan disusul sama bau kambing yang nyengat kali. Ada ringkikan kuda, tapi kok ya baunya bau kambing. Nah belum sempat mencerna apa yang terjadi, Wak, hawa di rumah Tono ini terasa panas. Karena takut, Tono langsung lah meluk Lukman itu kan. Adek gitu kan, sambil dia lafalkan doa-doa yang dihafal. Tapi pas baru aja nyampe ayat pertama, Wak, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar, kepalanya kambing. Kepala kambing dekat pintu rumah tuh. Nengok itu takut lah si Tono, masih kecil ya, Wak. Astagfirullahaladzim, apa itu? Dia langsung baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu dia bisa tahu kan. Dan makhluk itu waktu nengok siapa ini si Tono baca Al-Ikhlas, Wak, makhluk itu malah niruin suara Tono dengan nada yang aja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Kayak gitu mungkin kan. Di titik itu Tono cuma bisa nangis sambil ngegendong Lukman ini, Wak, berharap Mama cepat pulang, Ibu, kayak gitu. Kira setelah beberapa saat takut, Wak, tiba-tiba pintu rumah kebuka. Dan ternyata yang datang untunglah itu Bu Ningsih sambil nyeret lah itu, Wak, badannya Pak Parman itu kan. Begitu ibunya masuk, si sosok kepala kambing itu, Wak, yang ada dekat pintu itu hilang. Tono langsung lari itu kan, meluk mamanya sambil nangis. Ibu, ada yang gangguin aku, Bu. Siapa nak yang gangguin kamu? Itu Bu di sana dekat pintu, Bu. Dia nunjuk ke arah pintu. Waktu ditengok Bu Ningsih kosong, Wak, nggak ada siapa-siapa. Cuman di situ Bu Ningsih juga nyium bau kambing yang nyengat kali dekat area pintu tuh lah. Nah sadar ada yang nggak beres, Bu Ningsih langsung peluk Tono, bawa bapak yang masuk ke dalam rumah, dikunci ya pintu, dipeluknya lah anaknya. Udah nak tenang nak. Ibu udah pulang ya, Ibu udah pulang. Dalam hati, Wak, Bu Ningsih ini ngerasa ada sesuatu yang betulan datang ke rumah ini, pasti ada yang datang nih. Bu Ningsih langsung tidurkanlah itu suaminya yang masih pingsan itu di kasur. Barulah beberapa jam kemudian Pak Parman ini sadar. Nah di sini Pak Parman akhirnya cerita, Wak, apa yang terjadi sebelum akhirnya dia tergeletak dekat kebun. Jadi ceritanya, sewaktu lagi di kebun ini, Pak Parman kan lagi kerja seperti biasa, dia nyangkul tanah dan juga sesekali milih-milih jagung-jagung yang rusak. Nah karena keasikan, nggak kerasa waktu udah masuk maghrib, Pak Parman pun beres-beres lah itu kan, beres-beres dan siap-siap mau pulang nih. Tapi tiba-tiba aja, Wak, hawa di sekitar Pak Parman ini berubah nggak enak. Dan gak lama, sekujur tubuhnya Pak Parman ini dingin kali. Awalnya Pak Parman mikir, mungkin ini aku masuk angin kali ya. Tapi makin lama tubuh Pak Parman ini kerasa macam diikat tuh, macam diikat, macam diikat tali. Dan setelah itu tubuhnya Pak Parman kejang, Wak. Dan tiba-tiba bukan kejang biasa lagi, langsung kejang hebat, kejang betul-betul kayak kejang gitu loh, pandangannya buram. Dan dia langsung melihat ada sosok genderuwo yang wujudnya tidak biasa. Sosok itu kepalanya babi, bulunya hitam, badannya besar kayak beruang ngeteh, matanya merah dan kepalanya juga tumbuh ada beberapa tanduk gitu. Banyak tanduknya, Wak. Pak Parman nggak bisa apa-apa, orang dia lagi kejang kayak gitu kok. Dan si sosok itu maju dicekek lehernya Pak Parman, Wak, sambil ngeram. Weneho nyawa anak-anakmu, aku butuh getih. Dapat serangan yang secepat itu, Pak Parman cuma bisa ngelawan dengan doa-doa yang dia tahu. Dan pelan-pelan untungnya cekikan di leher itu terlepas, Wak, dan hilang si sosok. Barulah nggak lama setelah itu pingsanlah Pak Parman. Nah waktu dengar cerita bapaknya, Tono akhirnya juga buka suara. Dia bilang, Pak, aku juga tadi nengok sosok loh, Pak. Tapi kepalanya bukan babi, kepalanya kambing, Pak. Dia masuk dekat rumah kita, tegak ada dekat pintu kita tuh. Anak sama bapak dilihatin wujud yang menyeramkan. Satu babi, satu kambing. Diceritain pokoknya semua sama Tono kan, Wak. Nah setelah Tono selesai cerita, gantian Ibu Ningsih juga cerita. Jadi ternyata dia juga ngalamin kejadian aneh, Wak, waktu dia lagi pergi nyamperin Pak Parman itu. Jadi pas Bu Ningsih ini OTW lagi jalan ke kebun, dia ngerasa ada yang ngikutin dia dari belakang. Oke. Gak lama setelahnya hawa di sekitar tuh tiba-tiba macam dingin kali juga. Dan di saat yang sama ada suara yang berbisik pelan. Balio, anakmu bahaya gitu. Karena kaget
Ningsih refleks nengok langsung ke belakang ya kan. Waktu ditengok belakang kosong, nggak ada orang. Bu Ningsih dengar bisikan. Dia nggak nengok sosok yang menyeramkan kayak suami sama anaknya. Dan besar kemungkinan suara tadi itu malah niatnya baik untuk memperingatkan Bu Ningsih kalau Tono sama Lukman lagi dalam bahaya tuh di rumah. Nah, setelah tahu kalau keluarga ini ngalamin teror kayak gitu, Bu Ningsih ini pun akhirnya cerita ke tetangga dekatnya, namanya Bu Sri. Dan sebagaimana lidah memang lebih panjang daripada tali, kisah itu pun langsung kesebarlah ke seluruh penjuru kampung dan langsung bikin warga nih heboh. Berarti betul nih gangguannya belum selesai. Yang gangguan kemarin itu loh, ada warga yang diganggu ya kan, satu keluarga pula diganggu. Dan kabar si Bu Ningsih dan keluarga ini didengar juga sama si Sastro. Nah di situ Sastro udah mulai resah karena dia juga pengen mengakhiri semua ini tanpa ada korban lagi tapi namanya udah bersekutu sama jin ya kan, untuk ngebatalin perjanjiannya tentu ya nggak semudah untuk ngucapin kata maaf. Akhirnya kan udah buntu Sastro malah mutusin untuk betapa ke Gunung Kidul katanya untuk mohon ampun dan juga mencari jalan keluar. Pertapaannya juga kali ini nggak main-main dia kata nenek aku. Si Sastro ini hilang hampir 3 bulan katanya dan katanya selama bertapa itu Sastro cuma minum air kelapa tanpa makan apapun demi satu harapan, yaitu semoga teror ini cepat berakhir. Saking lamanya Sastro yang nggak pulang, Sumi akhirnya masuk masa-masa melahirkan. Jadi malam itu perutnya si Sumi udah mulai mulas yang hebat kali. Tapi dia nggak sempat manggil siapapun Nggak ada dukun beranak, nggak ada tetangga, cuman dia sendiri itulah di rumah yang sepi itu. Sumi akhirnya berjuang sendiri mau melahirkan ya. Dia berjuang sambil menahan sakit yang makin menjadi-jadi. Sakit mau melahirkan. Nah di sela-sela jeritannya perlahan-lahan ada sekelebat hawa dingin yang nusuk sampai ke tulang. Gak lama kemudian muncullah ini sosok-sosok makhluk halus yang berputar ngelilingin si Sumi. Ini yang Sumi tengok nih. Sosok itu adalah kemungkinan sosok yang bersekutu sama si Sastro yang dalam membabat alas itu. Dan kali ini mereka udah gak nungguin Sastro lagi. Mereka langsung incar anaknya si Sastro untuk dijadikan tumbal berikutnya. Tapi meskipun Sastro gak ada di samping Sumi waktu itu, dia tahu kalau malam itu istrinya lagi dalam bahaya. Alhasil dari petapaannya itu Sastro bilang, macam dia kayak komunikasi gaib gitu lah sama si sosok ini, jangan ambil anakku. Tolong jangan ambil anakku. Aku akan lakukan apapun asal jangan anakku, kata dia kan. Sosok ini bilang lagi, kalau gitu nyawa kau jadi gantian. Sesak dada si Sastro langsung. Tapi di situ juga dia tahu diri, dia sadar juga. Ya memang harga ini harus aku bayar setelah kesalahan aku sendiri gitu. Ya udah, ambil aku aja. Tapi tolong izinkan aku pulang dulu ke rumah. Aku cuma ingin lihat anakku lahir sekali aja. Aku juga mau pamit sama istriku, kata si Sastro. Tahu Sastro dibolehin tuh sama si makhluk itu mungkin kan. Malam itu langsung Sastro balik ke rumah. Nah, beberapa hari kemudian Sastro udah nyampe rumah, kan jauh kan perjalanannya. Waktu udah nyampe rumah, begitu buka pintu dia lihat Sumi lagi terbaring gitu kan sambil ngegendong bayi perempuan. Wajahnya cantik, halus dan juga mirip kali sama mama ya katanya. Langsung nangis lah Sastro di situ. Selain sedih, Sastro juga terharu karena perjuangannya tanda kutip tidak sia-sia. Meski dia akan kehilangan nyawanya itu, setidaknya dia masih bisa ngelihat anaknya lahir, bisa cium aroma tubuh anaknya dan bisa ngerasa hangat pada saat memeluk si anaknya ini kan. Ditengok sama dia. Setelah mandangin anaknya, Sastro langsung menatap Sumi. Dia bilang, Sumi, ada hal yang harus aku sampaikan ke kamu. Jadi sebenarnya kehebohan yang terjadi di desa ini itu ulahku. Aku sudah bersekutu sama jin gegara babat alas lalala. Wah, diceritain semuanya sama Sastro ke Sumi semuanya yang tadi aku ceritain itulah diceritakan ke si Sumi. Apa nggak langsung shock si Sumi waktu dengar. Dia kaget, dia nggak nyangka, dan di sini dia tahu kalau suami aku tuh sebenarnya nggak ada niat jahat, nggak ada. Tapi suami aku kejebak. Waktu udah denger itu mereka cuma bisa pelukan. Sastro juga berkali-kali minta maaf sama si Sumi. Dan nggak lama Sastro langsung bilang, aku harus pergi. Tapi sebelum itu tolong dengarkan aku baik-baik ya. Setelah aku pergi, jangan buka pintu kamarku apapun yang terjadi malam ini. Kalau kamu dengar suara apapun, jangan pedulikan. Tunggu sampai subuh. Apapun ya Sumi, jangan buka pintu kamarku. Janji ya. Itu, aduh kok tiba-tiba merinding aku ya. Ya, Sumi teh diam Firasatnya bilang ini bukan permintaan biasa. Dan meskipun penasaran, Sumi cuman ya udah dia ngangguk aja tanpa berani tanya sepatah kata apapun lagi. Dia cuman bisa ngikutin suaminya aja.
Sastro masuk betulan Wak ke kamar dan dia nutup pintu ya, tutup pintu. Sementara Sumi pindah ke kamar lain sama anak yang baru lahir inilah. Nah awalnya suasana di rumah itu masih ya udah tenang-tenang aja Wak. Tapi menjelang tengah malam, ya Allah, Sumi mulai dengar suara yang aneh-aneh. Ada macam suara cambuk katanya, ada suara orang ketawa-ketawa ngakak. Dan dia dengar suara jeritan Sastro yang macam kesakitan mohon ampun. Di situ sebenarnya Sumi macam udah nggak tahan kali pengen buka pintu kamar itu kan untuk membantuin suaminya, kan suaminya kan teriak di situ. Tapi tiap kali dia mau buka, Wak, dia selalu ingat pesan suaminya, jangan kau buka sampai menjelang subuh. Akhirnya Sumi terpaksa meredam keinginannya sampai akhirnya subuh pun tiba. Dengan perasaannya udah nggak karuan, Sumi ngebuka pintu kamar dan di sana dia ngelihat Sastro. Ada Sastro, Wak. Sastro lagi tergeletak di lantai, melotot mata ya, mulutnya tenganga, dan di dadanya ada macam lebam gitu loh, Wak. Lebamnya tuh bukan biru lagi, udah kayak mengarah ke hitam gitu loh. Darah udah ngucur di bibir, di mulutnya. Langsung teriak Sumi kan, tangisnya langsung pecah, langsung heboh lah itu warga desa. Tolong, Sastro Pak, Sastro Pak, Sastro. Pagi itu mereka langsung rame-rame datang ke rumah Sumi untuk ngeliat apa yang terjadi sama Sumi ya kan. Tapi begitu mereka lihat jasadnya Sastro yang kayak gitu, ditambah lagi ceritanya Sumi bongkar semuanya. Warga sadar kalau Sastro lah dalang dibalik semua kejadian yang selama ini dihantui sama desa. Perasaan mereka pun langsung campur aduk, Wak, antara mereka marah, kecewa juga, tapi juga lega gitu loh. Karena mereka yakini, Wak, dengan Sastro meninggal berarti semua teror itu juga bakal ikut berakhir nih. Dan supaya teror itu hilang sepenuhnya, warga sepakat untuk memakamkan mayat Sastro ini di malam Jumat Kliwon, Wak. Karena menurut kepercayaan mereka, orang yang punya ilmu tinggi itu macam Sastro nih harus dikuburin di hari sakral. Karena selain buat menutup perjalanan spiritualnya, malam Jumat Kliwon ini dipercaya sama mereka menjadi waktu yang paling kuat untuk memutus ikatan goib yang pernah si jasadnya lakukan kayak gitu. Dan betul aja, Wak, setelah Sastro ini dikebumikan, suasana di desa pun perlahan-lahan kembali tenang. Dan katanya udah gak ada lagi kejadian-kejadian mistis. Meninggal Sastro kayak gitu. Apa yang terjadi di dalam kamar itu gak ada yang tahu. Sumi pun nggak tahu. Dan seiring berjalannya waktu, Wak, bayi mungil Sastro pun jadi besar, tumbuh besar. Bayi itu diberi nama Asih, Nenek Asih. Neneknya Amel, neneknya Wawa. Dan sekaligus Nenek Asih ini menjadi satu-satunya penerus yang masih hidup dari seorang ayah yang rela tanda kutip ngorbanin nyawanya demi bisa melindungi darah dagingnya sendiri. Kata Amel nih, Wak, terlepas kisah ini nyata atau tidak Nadia, tapi yang jelas inilah cerita yang selalu nenek aku wariskan ke cucu-cucunya. Cerita ini terus yang diulang-ulang. Pesan Amel untuk Wawa semua, Wak, dari ibunya juga. Buat Wawa yang nonton di rumah, mungkin pelajaran sederhana yang bisa diambil dari kisah ini adalah keluarga itu memang pagar utama, Wak. Keluarga pagar utama. Kadang yang ngusir takut itu bukanlah ilmu-ilmu kayak gitu, tapi keberanian dan juga rasa sayang yang tidak pernah putus. Keluarga pagar utama. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang kakek Sastro, lelaki sakti yang dipercaya sedang berusaha nerusin amanah dari keluarganya atau leluhurnya untuk membabat alas di wilayah pesisir pantai selatan. Tapi siapa sangka niatnya buat nuntasin amanah itu malah menyeret dia ke perjanjian gaib yang berujung maut. Ya Allah. Kisah ini menjadi pengingat bersekutu dengan jin mungkin terlihat memudahkan urusan manusia memang. Tapi harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih besar dari yang kita sangka, Wak. Dan meskipun caranya salah ya, niat Sastro di akhir hidupnya itu menunjukkan macam penyesalan dan keberanian juga sih, Wak. Dengan cara dia mengorbankan dirinya sendiri demi bisa melindungi keluarga dan juga desanya. Kisah ini mengingatkan kita sebesar apapun kesaktian seseorang, Wak, tetap ada batas yang tidak boleh dilanggar. Karena sekalinya melibatkan dunia goib, yang pegang kendali itu bukan lagi manusia, tapi makhluk-makhluk penuh tipu daya macam setan yang selalu berusaha menuntut bayaran sama manusia itu. Itu ya, ini aku ada foto kakek Sastronya, Wak. Ada. Kelihatan sih wibawanya. Foto lamanya. Tapi nggak boleh di-share. Ada foto Nenek Asih juga. Sumi nggak ada. Nenek Sumi ada nggak ya? Ntar lo aku lihat. Oh, Nenek Suminya nggak ada. Nenek Asih ada. Ya gitu.
Jadi ini buat kalian yang belum tahu, semua wawak yang ngirim cerita itu kami minta dokumentasi aslinya kok, hanya untuk kami. Tapi nanti ditanya boleh nggak di-share. Nah kalau kata mereka bilang boleh, kami share. Kalau dia nggak bilang boleh, ayo nggak di-share buat kami aja. Ini dia kakek sastra, kayak gitu lah contohnya. Oke, wah jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.